Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah, betapa indahnya alam ini. Allah Maha Baik yang menciptakannya untuk segenap makhluknya di muka bumi. Gunung-gunung yang menjulang tinggi dan lautan luas yang menyimpan begitu banyak manfaat dan kebaikan. Maka nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembukaan tema Gejala Alam. Subtema Gunung, Perairan, dan Musik bersama Wati, Rika, dan Kumera. Ikuti perjalanan kita hari ini ya teman-teman, dengan tetap menjaga protokoler kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dan menjaga jarak. Alhamdulillah ya Allah. Istirahat dulu deh. Masya Allah. Lumayan ya. Allah. Hati-hati. Subhanallah, Masya lumayan Allah. seru dan menyenangkan. Ya, Capek juga tapi terobati Capek, dengan ya. keindahan alam. Masya Allah. lumayan ya jalan dari bawah. Masya Allah. Iya, Gimana coba? ada yang tahu kita di mana? Kita lagi ada di Gunung Manglayang. Masya Allah. Ih, kita mau ke puncaknya kan? Mau ke Iya, puncak nggak? kita mau mendaki Masya Allah, gunung. mau mendaki Masya Allah. gunung. Masya Allah. Wah, segar sekali di sini. Gunung ya teman-teman. Ya, ini adalah salah satu gunung yang ada di Kabupaten Bandung. Ya, Ya. Masya Allah. Jadi teringat Apa? bahwa Allah menciptakan gunung ini tidak langsung tinggi seperti ini teman-teman. Dulu Allah menciptakan bumi berupa perairan. Banyaknya Air perairan semua semua. gitu ya. Banyak air. Ya. Namun gunung dapat terjadi dalam proses pergerakan bumi. Yang dimana pergerakan bumi ini ada yang menjulang tinggi ke atas, ada yang menghujam ke bawah. Jadi bergerak ya tanahnya tuh. Tanahnya bertumpuk-tumpuk Ya, gitu. dengan bumi bertumpuk ke atas seperti kita yang sedang berpijak, ada juga yang menghujam ke bawah. Jadi yang ke bawah juga ya gunung itu. Masya Allah. Makanya suka ada di video-video kalau di lautan itu suka ada gunung yang ada di bawah permukaan laut ya. Oh Dia iya. pengen menyelam deh, pengen ke sana, Masya pengen lihat Allah. gunung di bawah laut gimana Ya. rasanya ya. Wah, senang Ternyata sekali. memang Allah menciptakan gunung itu tidak hanya sebagai pajangan aja, tiba-tiba tinggi aja gini. Ya ternyata itu Allah ciptakan Ada ada manfaatnya. manfaatnya, ada Allah. fungsinya, dan itu tuh penting untuk keberlangsungan kehidupan kita. Bukan hanya manusia kan, Bu Iya, Vika? betul. Jadi keberadaannya gunung itu sangat penting. Dan ternyata teman-teman, kalau nggak ada gunung, bumi ini akan berguncang, bergoyang-goyang. Goyang-goyang. Masya Allah, nggak akan seimbang. Makanya Allah ciptakan gunung sebagai penyeimbang bumi. Ada dalam Al-Qur'annya loh. Dalam Allah Quran surah bilang- apa? Iya, Allah bilang loh dalam surah An-Naba ayat 7. Quran surah An-Naba ayat 7. Aku bacakan ya ayatnya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Artinya dan gunung-gunung sebagai pasak. Sebagai pasak. Tahu nggak pasak? Jadi pasak tuh apa sih? Pasak itu bukan pasar, tapi pasak pakai K ya. Pasak pakai K ya Pasak. teman-teman. Iya. Pasak. Pasak Oke. itu Pasak pengokok apa? bumi. Pasak itu seperti tiang ya, yang menahan bumi supaya buminya tidak
goyang. goyang-goyang. Jadi seimbang. Makanya Allah ciptakan gunung sebagai pasak penyokong bumi. Kalau di rumah-rumah misalnya, kan kalau di rumah suka ada tiang-tiangnya Ya. gitu. Nah, biasanya kalau tiangnya roboh, rumahnya juga ikut Roboh. roboh. Begitupun dengan bumi ini, Allah ciptakan gunung supaya buminya tetap tegak. Oh, Masya Allah. Sepertinya mungkin bumi itu bukan mungkin, tapi memang gunung itu ada akarnya yang menghujam ke tanah, Iya, ke tanah. itu yang menjadi Menguatkan, pengokohnya, ya, menguatkan menguatkan bumi ya, bumi. Masya Allah. Wah, jadi teringat loh Bu Vera dan Bu Vika, Rasulullah dulu pernah bersabda dalam hadisnya, hadis riwayat At-Tirmizi, bersabda bahwa dulu bumi itu Allah ciptakan tanpa ada gunung. Nah, setelah Allah ciptakan gunung, maka Allah berfirman kepada gunung itu, jadilah kamu dan menetaplah di sana menjadi pengokoh. Masya Allah ya. Allah, Jadi Allah bilang langsung ke gunung. iya, Allah berfirman dan memerintahkan kepada gunung, dan gunungnya taat, teman-teman. Dari sejak Allah perintahkan sampai hari ini, sampai hari kiamat, gunung akan tetap mentaati apa yang Allah perintahkan. Untuk menetap di Untuk sini. menetap dan menjadi pengokoh pengokoh bumi. bumi, Baik supaya- sekali Allah yang maha baik. Masya Allah ya. Ciptakan gunung untuk kita supaya kita bisa tenang hidup di bumi ya. Nah, iya. Kalau misalnya nggak ada gunung, bergoncang-goncang lagi tidur, Kita aduh takut ini nanti ada gempa. setiap gitu hari ya. mungkin akan Khawatir ya. goyang-goyang terus, tidak pernah, mungkin tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat ya, karena kita akan terus bergetar. Masya Allah. Ya, maha besar Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pasti bermanfaat untuk kita ya, bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk Allah yang lain ya. Mari kita lanjutkan atuh perjalanannya. Oke, kita lanjut. Sudah siap? Sudah siap. Siap. Bismillah. Ayo. Oke. Betah ya? Mau pulang. Iya, jadi nggak mau pulang nih. Betah banget di sini, nyaman. Masya Allah. Aku punya tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa, Bu? Nanti masih Mumpung tebak-tebakan. kita lagi di gunung, tebak-tebakannya tentang gunung. Ya, boleh. Kira-kira Bu Vika masih ingat nggak ya? Allah pernah menyebutkan satu gunung, ya, nama gunung yang istimewa disebutkan di dalam Al-Quran. Kira-kira tahu nggak? Ingat nggak? Gunung istimewa. Sama gunung kan sama, Bu. Andi. Bahkan Allah bersumpah dengan gunung, gunung itu. itu. Ingat Di nggak? juz 30 ya. Yang Nabi Musa kan Iya, namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai, teman-teman. Ada Gunung Sinai, betul Bu Vika. Ada yang bilang juga Gunung Tursina ya. Gunung Tursina, betul. Dalam Quran surah apa? Yin ayat Ayat 2. 2. Coba sebutkan Kita ayatnya, bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa turi sinin. Artinya dan demi Gunung Sinai. Masya Allah. Oke, Kenapa betul. ya istimewa Gunung Sinai itu? Ya, istimewa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi istimewa Bu Vika. Dan Oh, sumpah ya, betul. betul, Masya Allah ya. Dan ada satu lagi, nah, tebak-tebakannya. Aku tebakan Ini lagi. sebuah gunung yang hari ini ada ya di bumi. Bahkan ketika kita nanti insya Allah kita diberikan rizki sama Allah, kita bisa pergi ke kota Mekah, kita bisa melihatnya. Masya Allah, di sini ini adalah gunung di yang Mekah. menjadi saksi ketika Rasulullah berperang bersama para sahabat, dan saat itu pada awalnya mengalami kekalahan, tetapi akhirnya di balik kekalahan itu tapi mendapatkan hikmah yang banyak. Masya Oh, Allah. gunung Gunung? Uhud. Oke, Gunung Dia. Uhud. Ada Gunung Oh, Uhud. Gunung Uhud itu berarti saksi perjuangannya Rasulullah dan para kaum muslimin ya Betul, ketika Masya perang Allah. Uhud. Nah, Gunung Uhud ini kelak akan ada di surga juga Bu Vika. Gunung yang ada di Di surga dunia ada gunung boleh.
ada insya Allah. Berarti indah ya, lebih indah kalau di ada surga. sungai, pokoknya sesuatu yang kita sedang di sini saja kan indahnya luar Iya. biasa ya Bu Vika, tapi di surga pasti lebih indah Lebih dan indah kita lagi. tidak bisa membayangkan. Insya Ah, Allah, berarti bagaimana. gunung yang istimewa itu yang disebutkan dalam Al-Quran Gunung Gunung Sinai, dan karena juga pada waktu itu di Gunung Sinai Nabi Musa Nabi bermunajat Musa, betul bermunajat kepada kepada Allah. Allah. Dan Gunung Uhud saksi perjuangan. Perjuangan Rasulullah. Rasulullah. Oh iya Bu Anti, tahu nggak ya kemarin aku lihat berita katanya ada gunung yang meletus lagi. Gunung, iya betul. Serem Kemarin Bu nih, Anti takut juga banget. lihat ada gunung, bahkan banyak tidak hanya di satu tempat, tetapi ada juga Gunung Sinabung yang meletus, kemudian Gunung Merapi juga, Iya. ya Ngeri ya, takut banget. Apalagi orang-orang yang ada di dekat gunungnya ya, Betul. seperti apa rasanya. Nah itu juga menjadi satu gejala alam ya, ketika gunung itu memuntahkan isi Perutnya. perutnya, ya itu juga ya menjadi bencana bagi manusia. Tetapi sebetulnya kita sebagai manusia, ketika kita bisa menjaga alam ini, taat kepada Allah, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini kan menjadi yang menjaga ya, yang Menjaga bumi, menjaga betul, gunung, menjaga gunung, segala menjaga yang ada di muka segalanya. bumi ini ya. Kita harus amanah, betul tidak Bu Vika? Betul. Nah, ya jadi teringat Bu Vika ketika nanti hari kiamat tiba, gunung-gunung yang terpancang kuat ini teman-teman akan berterbangan seperti anai-anai, seperti kapas gitu, gunung yang Padahal gede, berat. berat, besar Tapi dan nanti kokoh ya, tapi kelak pada hari kiamat gunung-gunung ini akan berterbangan dan kita tidak Berhamburan, ya kita Allah. tidak bisa membayangkannya. Berarti sekarang kan cuma 1 atau 2 yang meletus ya. Betul, Nanti hari kiamat yang semuanya meletusnya semuanya. semuanya Allah. bahkan hancur luluh lantah. Menakutkan ya. Nggak mau lihat itu. Nauzubillah Aku nggak mau min menyaksikan itu Bu Anti. Insya Allah kita semua tidak Tidak mau akan menyaksikannya. Orang beriman, kata Rasulullah, tidak akan pernah merasakan hari kiamat. Ketika dalam hatinya ada sedikit saja keimanan, maka insya Allah tidak akan pernah merasakan hari kiamat. Berarti kita kalau beriman mudah-mudahan tidak akan menyaksikan Ya, bagaimana pedihnya hari kiamat. Betul, huru Akan haranya. diwafatkan Akan terlebih diwafatkan dahulu terlebih dahulu. Insya ya. Allah semoga Semoga kita berdoa ya, kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang diwafatkan terlebih Diwafatkan dahulu terlebih dan dahulu. tidak menyaksikan hari kiamat. Naudzubillah. menunggu di alam kubur dengan kenikmatan yang Allah Amin, berikan. amin ya rabbal alamin. Udah, kita dikit lagi tuh ke puncaknya. Lanjutkan Sebentar ya lagi kita lanjutkan perjalanannya. ke sana. Nah, teman-teman, Allah menciptakan bumi ini tidak hanya daratan saja. Di bumi ini ada 2 wilayah loh, yaitu ada daratan dan perairan. Tadi sudah disampaikan salah satu dari bagian daratan itu ada gunung. Nah, untuk bagian perairan ada sungai, danau, dan lautan. Di sini teman-teman juga ada loh bagian dari perairan. Bu Vika di sini menemukan aliran sungai. Wah, segarnya. Airnya begitu jernih. Rasanya tidak mau beranjak ya kalau sudah main air. Bu Vika membayangkan juga nih, apalagi nanti di surga ya teman-teman. Pasti lebih indah dan sejuk daripada ini. Semoga nanti Allah izinkan kita, Allah ridhoi kita untuk menikmati sungai yang sangat indah di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, langitnya mendung ternyata. Sepertinya akan turun hujan nih. Oh iya, salah satu tanda akan turun hujan itu ketika langitnya menjadi gelap. Nah, tahu tidak teman-teman, air yang turun dari langit itu sama dengan air yang menguap
dari permukaan bumi ke langit. Maha besar Allah yang menurunkan rahmat hujan ya, Masya Allah. Oh iya teman-teman, di Indonesia hanya ada 2 musim loh, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di negara lain terdapat musim salju, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung perjalanan. Seru ya? Alhamdulillah seru. Mau lagi? Iya teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menemani kita di perjalanan ke Gunung Malaya. Walaupun tetap di rumah aja, semoga teman-teman tetap seru melihat perjalanan kami. Dan bisa mengambil hikmah dari apa yang Bu Anti, Bu Vika, dan Bu Vera berikan hari ini ya. Hikmahnya apa ya dari perjalanan hari ini, Bu Anti? Hikmahnya Sayangnya lingkungan. Sayang lingkungan. terus Cara menyayangi lingkungan dengan kalau misalnya teman-teman pergi ke gunung tidak buang sampah sembarangan. lalu Ya. selalu bersyukur dengan semua yang Allah berikan dan manfaatkan dengan baik. Dan kita harus amanah ya. Kita harus belajar taat seperti gunung yang taat kepada Allah. Kemudian ya kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah, maka manfaatkan tersebut. Sekian dari kami teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.